Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yati Sam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Kaisam waras, masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuasaan sampai finish. Teman Kaisam yang banyak hutang semoga Allah mudahkan dalam membayar. Teman Kaisam yang lagi sedih jangan sedih aja, ya ampun. Masya Allah, nikmatnya hidup. Oh, kita mau gosip apa hari ini? Kemarin itu ada yang lucu ya cuy. Aduh, sebenarnya ini kasus besar ya cuy ya. Buat kita yang pengen bekerja baik-baik di Hong Kong ini, sebenarnya money laundry ini kasus yang besar. Jadi ceritanya yang jual-jual akun ini lagi pada ngantri di kantor polisi untuk diinterview. Nah, gimana Kak Isam dengan visanya? Ya wis pastinya akan bermasalah ya cuy ya. Saat dia pindah majikan ya wis bye-bye. Visanya gagal turun. Walaupun kita cuma nggak tahu apa-apa Kak Isam, walaupun kita nggak menerima duitnya, yes, berpindah akun ke orang lain itu adalah pelanggaran, ya udah pasti kriminal. Itu sama aja kalian itu bagian dari sindikat itu. Ngantri katanya cuy di di kantor polisi. Ini pekerja migrannya sebenarnya menantang majikannya untuk poking. Awal ceritanya dia ini bisa dijemput polisi yang kedua kalinya. Ini sebenarnya dia mempokingkan dirinya sendiri. Kadang-kadang ya cuy ya. Kaisam tuh ketawa aja ceritanya, enggak maksudnya lucu gitu. Aduh, nggak habis pikir pekerja migran ini terlalu berdrama, melebihi drama-drama Korea. Jadi ceritanya pekerja migran ini kayak Tisam. Ibu kena kasus money laundry. Loh kenapa bu? Ibu sekarang itu pakai HP jadul kayak Tisam. Yes, jadi buat kalian ya yang udah pernah menjual akun, siap-siap untuk memiliki dua handphone. Karena saat kalian digeledah dan ditangkap, handphone utama itu menjadi barang bukti dan disita polisi. Otomatis kamu harus punya handphone cadangan. Termasuknya ibu ini nih. Umurnya sekitar 45 ke atas ya cuy ya. Dia ini udahlah Kaisam, setelah kasus ini selesai saya pensiun aja. Padahal dia mau renew kontrak sebenarnya. Jadi si pekerja migran ini sebelum tertangkap kasus money laundry-nya, awal ceritanya begini cuy. Dia ini mau renew ya. Si dadanya ini si dadanya ini tinggal bersama si cecenya tapi misah dengan anak-anaknya. Sebelum renew, dia ini selalu diinterview dulu sama si anak-anaknya ini. Yakin nih kamu masih pengen kerja? Ya ibaratnya interview lah cuy ya. Nah, dia tinggal bersama majikannya, itu bukan hanya dia dan majikannya, ada anaknya juga yang kedua. Ceritanya si ibu ini dituduh sama majikannya, ngomong kayak gini, Cece udah ngaku aja. Ngaku apa sih mem? Saya kehilangan uang segepok katanya. Iya berapa, di mana ya kan? Karena kayak Tisam, saya itu tahu banget setiap saya itu habis beresin kamarnya selalu ada aja yang hilang. Entah itu cangcut katanya, entah itu ini itu ya. Jadi saya udah paham kayak Tisam, makanya saya tuh berani, orang saya nggak ngambil kayak Tisam. Oke, jadi kayak Tisam, si majikan saya ini tetap desek saya, wis Cece nggak apa-apa ngaku aja, di mana duitnya? Apa sih majikan, orang saya nggak ngambil. Seperti itu terus cuy. Akhirnya anak yang biasa menginterview si Cecenya datanglah ke rumah maminya. Diceritakan kalau si majikan ini kehilangan uang segepok. Uang segepoknya aja nggak tahu itu kayak itu berapa, naruhnya di mana ya. Jadi ya saya itu dengan percaya diri disidanglah tuh di situ dengan anak keduanya. Cece, kamu yakin nggak ngambil? Iya, saya nggak ngambil. Ya sudah, gini aja. Kalau misalkan memang iya itu hilang, di mana? Poking. Saya siap. Yakin kamu dipoking katanya. Majikan yang tadinya itu nuduh-nuduh, mendengar poking kayaknya langsung gemeter katanya kayak Tisam. Pengakuan si Cece ini coy. Dan alhamdulillahnya Kak Isam, saya hidupnya di ujung MTR sana, jadi pelosok lah rumahnya. Akhirnya si anaknya ini karena mungkin ada sentimen ya sama si Cecenya ya, mungkin udah pengen ganti Cece anaknya mah, mungkin si maminya ini masih sayang sama si Cecenya itu kan, makanya masih baik-baik aja ngobrol sama si Cecenya. Udah, saya akan maafkan Cece, cepet kamu ngaku. Ya orang nggak ngambil masa ya harus ngaku kayak Tisam. Akhirnya si anaknya ini poking lah tuh, polisi datang, sampai polisi pun dijemput di depan gang rumahnya. Karena rumahnya itu masuk, berarti ini wilayah daerah yang pelosok-pelosok ya, depannya S tempatnya. Akhirnya
Dijemputlah tuh, datanglah tuh 3 polisi ke rumahnya. Awalnya, Cece, saya mau cek kamar kamu. Boleh, boleh. Jadi si kamar pekerja migran ini melosok-melosok ke gudang, Zoy. Jadi ya polisi juga melewati tuh gudang-gudang itu. Akhirnya itu tuh mau nyuri, mau menyelusuri uang segepok yang hilang itu. Misteri uang segepok. Akhirnya si Cece ini dengan percaya diri, come on sir, come on. Dibawalah tuh ke kamarnya. Saat di kamarnya dia itu menemukan box emas, ya kan. Terus dia bilang, itu waktu saya punya duit sir, tapi udah pada dijualin karena saya pulang ke Indonesia, ya kan, emasnya nggak saya bawa lagi ke sini. Oh, kemyong ya, ya kan, polisi itu. Terus buka sorogan, ya kan, buka sorogan, lesan fencing hai pintu ya kan, dilihat kan tuh sun fencingnya, dicatat lah sama polisi. Terus di interview semuanya, berkas-berkas, buku bank, risit bank ya cuy ya, sampai ini apa namanya, berkas-berkasnya juga dikasih tahu. Terus polisi akhirnya tidak menemukan apapun di kamar si pekerja migran ini cuy. Akhirnya polisi ini pamitlah tuh kepada majikan kalau misalkan oke, ini apa namanya tidak ditemukan barang bukti. Akhirnya si polisi ini pamitlah cuy, ya kan. Dalam hati si pekerja migran ini, ya kan, saya nggak takut dipanggilin polisi banyak-banyak juga, orang saya tidak mencuri. Keren ini mental percaya dirinya. Nah begitu nih, boleh dicontoh ya. Jadi kalau misalkan kalian dituduh, walaupun tidak ada bukti, walaupun kamar itu digeledah sama polisi pun nggak usah takut kalau kalian nggak ngambil. Akhirnya cuy, kerja lagi nih, udah nih niat nih mau renew kontrak nih si pekerja migran ini. 2 minggu kemudian ada yang ting tong lagi. Yang tadi polisi yang mempokingkan itu si anaknya mah dijemput ya, ini ada polisi intel 3, pakaiannya bebas, ting tong. Pas dibuka kreot, ya kan, hai Cece. Oh nggak gitu Cece, nama kamu ini benar? Iya. Mana sun fencingmu? Ya kan, akhirnya tuh ditaruh di dalam hati, apa saya ngambil ya? Apa saya mencuri ya? Apa saya terbukti ya di kamar saya? Ini pertanyaannya tuh apa namanya, kalang kabut ini si Cece ini. Di pagi hari itu cuy, ya biasa ya, penangkapannya di pagi hari. Akhirnya, boleh Cece saya masuk ke kamar kamu? Iya. Akhirnya masuk ke kamar si majikannya itu, bangun ya, kaget kan, ada apa ini, ada apa, ya kan. Ya kan, waktu poking awal polisinya datang, majikannya sampai ngeper ya, itu kan takut Cecenya kenapa. Walaupun begitu majikannya sayang nih sama si Cecenya. Akhirnya begitu masuk lagi, melewati lorong gudang, akhirnya diselidiki nih berkas-berkas bank. Ini Bank Mandiri Pak, ini Bank Indonesia katanya. Bukan ini yang saya cari katanya. HSBC, kamu punya HSBC? Oh iya Pak, itu ATM-nya dipinjam. Saya dikasih 1.500. Jujur banget sih mama ini dasar nih, tahu nggak sih yang namanya money laundry nih, dikibulin ternyata, ya kan. Nah sebelum polisi datang, si pekerja migran ini lagi nonton YouTube-nya kayak Sam, pas bahas ya itu kasus money laundry ini. Akhirnya apa? Dia itu wah ini bener nih, saya nyerahin juga di orang ini ya katanya. Wah jangan-jangan ini saya tinggal nunggu giliran. Ya kan. Akhirnya polisi itu melacak berkasnya, dan handphonemu mana? Handphonenya Kak Isam, jujur Kak Isam, saat saya kasihkan itu masih videonya Kak Isam yang keputer. Astagfirullahaladzim, tinggal tunggu giliran pada hari itu dijemput. Ya berarti ya wis lah, harus siap ini kan. Tenang cuy. Akhirnya si polisi ini apa? Akhirnya polisi ini, sini handphonemu, jangan disita. Terus ketiga polisi ini tidak menemukan surat cuy di rumahnya. Ini ada nggak suratnya dari HSBC? Enggak Pak, nggak masuk ke sini, ya kan. Ini diduganya sih apa namanya sih, suratnya ini masuknya ke rumah majikan lamanya ya cuy ya. Akhirnya saat pemokingan pertama tuh, jadi si polisi ini mendapatkan identitas si Cece ini cuy. Mungkin kemarin masih diselidiki di rumahnya itu, ternyata nggak ada, ternyata dia pindah rumah sama majikannya dan akhirnya ketangkap juga. Pada akhirnya ya, oke Cece, kamu ganti baju, ayo ikut kita ke kantor polisi. Dompet kamu mana? Si polisinya nanya dompet.
Gak punya uang Pak, ini dompet kamu kok nggak ada isinya, kamu harus bawa uang ke kantor polisi. Saya nggak ada uang. Ini si polisi ini rundingan bertiga. Ya udah suruh mintain tuh sama majikannya. Akhirnya si polisi ini ngomong lah tuh, udah rundingan 3 orang gara-gara si Cece yang nggak punya duit. Akhirnya rundingan tuh ngomong sama majikannya, "Mem, ini harus bawa uang nih." "Berapa?" katanya si majikannya itu. "Ya minimal $20." Ya kan, minimal $20 cuy. Akhirnya si majikannya itu untuk ke kamar ambil $20 kasihkan ke polisi. "Ini Cece, nih bawa nih, nanti kamu dimintain uang di polisi itu." Akhirnya apa? "Mana Pak Tadongmu?" Ya kan nggak mau, ibaratnya polisi masa ia mentransportkan ya. "Karena kamu nanti pulang sendiri nih dari kantor polisi." Loh, "Saya ada Pak Tadong Pak, ini isinya ada." Isinya cuma $14. "Waduh, kalau kayak gini gimana kamu bisa pulang?" katanya. "Kamu ini nggak dianterin lagi sama mobil polisi, kamu pulang sendiri." Akhirnya polisi bertiga ini kerundingan lagi. 100 lah minta sama majikannya katanya. Akhirnya, "Dada, ini nggak ada pulang nih untuk ongkosnya, tambahin lagi lah, kamu kasihlah 100 katanya. Ya kan, karena dia mengukur ongkosnya segitu, jadi ditambahinnya $30 lagi cuy. Ya Allah, mengenaskan ya cuy. Akhirnya udah Cece, ayo kita pergi. Sesampailah di kantor polisi ya, jam 8:30 pagi. Di sana kayak Tisam sudah banyak anak-anak yang baitoy di interview gara-gara kasus yang sama. Akhirnya apa? Saya nunggu giliran guys, nunggu di kantor polisi sampai jam 7 malam baru di interview. Di situ ada penerjemah Kak Isam. Kita dikasih tahu kalau misalnya udah kamu jawabnya begini aja supaya jangan banyak pertanyaan dari polisi, karena si penerjemah dan polisi sebenarnya sudah paham kalau kalian adalah hanya dimanfaatkan oleh si sindikat-sindikat ini. Maka dari itu jangan mau untuk dimanfaatkan ya cuy ya. Kita harus be smart, kita harus pintar, jangan sampai kita ada di kantor polisi hanya karena uang 1.500, 2.000, 3.000 yang mungkin juga uangnya itu dicicil ke kalian. Akhirnya apa cuy? Akhirnya si pekerja migran ini tuh sudah tuh kasusnya sama ya cuy ya. Baitoy itu orang Indonesia juga. Nah semuanya itu diantar sama majikannya ke kantor polisi. Saya sendiri Kaisam yang sendirian ya wis. Namanya juga mama ya kan, harus berani menghadapi. Akhirnya sudah dikasih tahu lah. Akhirnya untuk bulan depan ini ada panggilan lagi. Nah terus ditanya, "Kamu kemana ininya ATM-nya?" "Dipinjam Pak." "Dipinjam sama siapa?" "Ini Pak." Awal mulanya itu dicat oleh Mega, ya kan? Mega ini mereport untuk membuat akun HSBC ini menggunakan namanya si Lengloy ini. Nah, si mereka ini sebenarnya si pekerja migran ini tidak punya hutang di peminjaman, cuma dia ini dibuatkan akun HSBC di Honghao sana. Jadi dia ini fotokopi paspor dan lain-lainnya. Ini sindikat yang memfotokopikan, jadi ibunya ini tinggal masuk ke bank, sudah jadi dikasihkan ATM-nya, ngomongnya pinjam dan dikasih 1.500 fix. Ini ibu nggak tahu apa-apa awalnya ya, sebelum nonton video kayak bisa mungkin. Nah ini terjadinya di bulan Desember kemarin dengan aliran dana yang masuk itu sebesar 108.000 Hong Kong dollar, sekitar 200 juta selama 2 kali. Ciduk lah duitnya siapa ya kan? Kok bisa tahu ya Kaisam polisi? Ya kan bank kan ada standarnya cuy. Ini kok alirannya kok cepet banget. Ini kan bisa mereport ke polisi. Akhirnya ketangkep setelah dipokingkan majikannya kemarin ya kan, datanya sampai keluar. Akhirnya penjemputan kedua. Gaya sih nantang-nantang poking. Aduh. Akhirnya si pekerja migran ini ya mau nggak mau Kaisam ya sudahlah, mungkin ini jalannya saya pensiun Kaisam. Ya udah kalau ikhlas ridho ya udah. Tapi saya yakin Kaisam, jangan sampai banyak nih orang-orang yang dibodohi kayak ibu nih kayak Tisam. Tolong kasih tahu yang lainnya supaya jangan tergiur. Ya kan? Ya namanya ibu kayak Tisam dulu, ibu butuh uang, ya kan? Cuma bikin itu, cuma dikasih 1.500, dalam pikirannya ibu ya gampang banget duitnya. Ya udahlah, orang saya juga butuh uang, ya kan? Nah ini adalah kebodohan ibunya yang mengakui ya cuy ya. Nah untuk itu apa sih yang harus dilakukan? Kita harus memberantas orang-orang yang penadah ya kan. Ini adalah dia bisa flexing, memutar balik seolah kita yang mengejar dia.
padahal mereka ini adalah target-target yang diperangi polisi ya cuy ya. Buat kalian yang mungkin lagi diciduk polisi, lagi diinterview dengan kasus ini, jangan mau keseret sendiri. Seret lagi orang yang penadahnya, alirannya kemana, siapa yang mengenalkan. Kalian harus seret mereka semua. Setidaknya kita mentok di kasus kita yang visanya bermasalah. Setidaknya jangan biarkan para penjahat-penjahat itu berkeliaran di luar sana. Itu aja pesan kayak sama ya cuy ya. Karena apa? Karena dari kita speak up, setidaknya kita membentengi untuk teman-teman kita yang lain untuk terjerumus ke dalam hal yang sama. Oke? Yang sabar, yang tabah buat kalian yang sedang menghadapi kasus money laundry, semoga Allah mudahkan. Walaupun visa kalian bermasalah di Hong Kong, walaupun say goodbye dengan Hong Kong, silahkan cari negara lain, insya Allah rezeki kalian ada di sana. Gak usah patah semangat, kalian bisa pergi ke Singapura, Taiwan, dan lain-lainnya. Walaupun karir kalian di Hong Kong itu selesai, semoga cerita kalian bisa menjadikan tameng nih untuk teman-teman kita untuk lebih hati-hati ya cuy ya. Sekalinya kalian sudah mereport ke polisi, sudah kalian berurusan dengan polisi, bye-bye. Aduh, ada-ada aja ini mama. Jangan tiru nih mama ini ya. Oke? Aduh, mamanya sekarang pakai HP jadul, yang penting bisa chat kayak Tisam katanya. Masya Allah, semoga dimudahkan ya Bu ya prosesnya, amin ya rabbal alamin. Jadi dia ini tadi tuh jaminannya cuma $20 ke polisi karena polisinya tahu sendiri dia nggak punya duit. Terus dia pulang dari kantor polisi itu jam 10 malam. Kayak Tisam, saya cuma punya ongkos 1 kali jalan. Saya di dalam hati jalan sampai ya Allah kok begininya gitu. Dosa kalian itu sindikat begini sama orang tua. Astagfirullah. Mungkin itu aja sharing guys hari ini. Gimana menurut kalian menghadapi kasus-kasus seperti ini? Kita doakan semoga sindikat-sindikat itu bisa segera ditangkap ya cuy ya. Jadi buat kalian yang ketangkap jangan takut untuk speak up. Oke? See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.